Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Paduan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga lebih-lebih mendapatkan sebuah wawasan, pengetahuan maupun sebuah kefahaman yang dimana semoga saja dari kefahaman itu bukan kefahaman yang terbalik, namun kefahaman yang sebenarnya hingga Anda pun nantinya dimudahkan untuk melaksanakan ibadah taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Dan terima kasih atas segala support dukungan yang selalu Anda berikan kepada seluruh tim channel Paduan Gaul. Semoga saja dari hal itu akan bisa berdampak positif kembali kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang saat ini masih banyak sekali mengalami permasalahan-permasalahan hidupnya, baik itu masalah pribadi, rumah tangga, ataupun masalah-masalah yang sedang menimpanya saat ini, semoga saja segera diberikan solusi penyelesaian dan juga nantinya pun akan dimudahkan untuk bersyukur kepada Allah dengan cara-cara yang benar. Dan sedikit narasi di kesempatan ini pemirsa, di mana banyak orang ataupun banyak rekan netizen, bahkan salah satunya diantaranya dari orang terdekat kami, di mana di kehidupan nyatanya pernah melaksanakan atau mengikuti daripada kegiatan yang dikatakan di dunia nyata manusia suatu bisnis atau investasi. Namun pada ujungnya daripada bisnis atau investasi ini malah membuat seseorang ini yang pernah mengucurkan uang atau hartanya banyak mengalami kerugian hingga ditipu atau mengalami tipuan. Dan di dunia nyata sekarang ini banyak sekali berkembang daripada sebuah bisnis-bisnis atau investasi-investasi yang memang benar-benar nyata, dan juga ada yang memang investasi tersebut investasi bodong. Dan di kesempatan kita kali ini kita akan coba menguak salah satu bisnis yang dikirimkan ke saya, di mana konon katanya bisnis ini mudah sekali dijalankan, hanya kurun waktu 1 tahun Anda nanti akan menjadi kaya raya dengan jalur-jalur cepat. Apakah semudah itu menjalankan bisnis hingga menjadikan Anda yang melaksanakan dalam waktu 1 tahun itu kaya raya? Atau justru halal bisnis seperti inilah yang dimana bisnis-bisnis yang akan menipu dan menyesatkan daripada kalangan manusia yang sedang berkembang daripada dunia perekonomiannya. Dan di kesempatan ini kita nantinya akan ungkap sisi gaibnya daripada sebuah pelaku bisnis yang sudah merebak konon katanya di Nusantara ini, dan juga sempat membuat daripada kekacauan pada kalangan-kalangan tertentu. Dan di sini kami bukan bermaksud untuk melecehkan atau menghinakan, akan tapi ini murni dari sebuah request netizen yang disampaikan kepada saya langsung, dan beliaunya pun mengalami kerugian nyata. Semoga saja bisa diambil hikmahnya sama-sama dan tidak mudah tergiur dengan tipu daya lisan dari setiap orang yang ingin mengajak untuk menipu tadi. Itu yang kami sampaikan narasinya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Hamid. Bagaimana kabar Mas Hamid? Alhamdulillah Mas Titis. Sehat Mas? Sehat. Siap ya? Siap. Untuk bisnisnya ini diprivasikan karena pihaknya yang terkena imbas itu memilih untuk diprivasikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pelaku bisnis utama, apakah dia benar-benar bisnis murni atau bisnis yang
memiliki campur tangan daripada sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pengen ketika teman semua keluar semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurcahyani, makhluk gaib yang terkuat yang mengikuti jasad orang yang menjadi pebisnis, yang menyebarkan bisnis kepada orang-orang tertentu hingga membuat dari salah satu makhluk gaibnya yang mendampingi ketarik ke tangan saya. Full, energinya full. Sesuaikan untuk mediator itu. Otomatis nyambung pita suaranya, bisa berbicara bahasa manusia. Apa? Kamu gelain apa? Iblis. Kamu iblis dari mana? Dalam jasad manusia. Dalam jasad manusia, manusia yang kayak apa? Manusia kaya raya, atau manusia yang pura-pura kaya, atau manusia yang ahli beribadah, atau yang kayak apa? Jujur. Kalau kamu berdusta, otomatis bergumul antar potong-potong. Kaya raya. Kaya raya. Tidak pernah beribadah. Dan suka menipu orang. Astagfirullahaladzim. Suka berbuat maksiat. Ingat loh resikonya kalau kamu berdusta, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Tidak. Berapapun lapisanmu. Suka bercuci. Allah. Menghambur-hamburkan uang. Jadi begitu. Apa kamu? Saya hanya ingin tahu bisnis yang selama ini digembar-gemborkan, yang sudah disebarkan kepada kalangan orang-orang lain dari seseorang ini tadi, itu memang bisnis murni yang dilakukan oleh manusianya dari sistem yang benar, atau justru sistemnya itu sistem dari bocah nakal atau dalam tanda kurung dajjal yang memang saat ini direbakkan kepada kalangan manusia, atau yang bagaimana? Jujur katakan. Saya ceritakan yang jujur. Sejak dia menekuni yang kamu katakan investasi itu, pasti saya mengetahuinya. Bisnis yang dia kelola itu semuanya hanyalah bisnis palsu untuk menipu manusia. Semuanya itu sistem dari golongan kami, golongan iblis. Loh, yang mengarahkan, yang menggerakkan di dalam jasad manusianya. Kami arahkan untuk membuat sebuah tim, di mana tim tersebut jika dilihat, dipandang di kalangan manusia, tim yang dia bentuk itu sangat kaya raya, untuk meyakinkan agar korban-korban yang akan dia tipu itu semakin percaya dengan kekayaan-kekayaan yang dimiliki dari orang-orang yang telah dibuat dari tim, dari ketuanya sendiri itu. Terus sistem bisnis itu berarti tipu menipu. Ya. Dari orang yang pertama kali menipu orang kedua, kedua menipu orang ketiga, ketiga menipu korban berikutnya terus begitu. Terus korban-korbannya itu mudah tertipu karena tergiur dari harta benda maupun kekayaan ataupun kendaraan yang dia kendarai dari tim yang telah dia bentuk itu sendiri. Jadi gitu. Terus ini yang mau saya tanyakan, di dunia sekarang ini, terus di Nusantara banyak kan dimasuki sistem bisnis manapun. Kalau saya sebagai manusia kan meyakini bisnis yang dilaksanakan manusia itu selama tidak merugikan orang lain, itu nggak ada problem, nggak ada masalah. Tapi hal-hal yang seperti ini yang menipu dan bahkan merugikan orang lain, itu murni dari golongan kamu dan sudah merebak banyak. Banyak sekali, bukan hanya di Indonesia saja, di negara-negara luar
bisnis untuk menipu manusia itu juga banyak. Jutaan orang yang dikendalikan dari golongan iblis melalui jalur bisnis itu. Terus bisnis pun itu bisa berjalan karena manusianya sendirilah yang mengambil keuangan dari jalur kami juga. Maksudnya? Makanya dari golongan kami untuk menggerakkan, untuk mengarahkan manusia itu lebih jauh lagi ke dunia kami itu lebih mudah. Oh, maksudnya uang dari golongan kamu uang ya gimana? Kan manusia mencetak uangnya sendiri dengan kertasnya sendiri, nyata kan gitu. Ya, yang saya maksud uang dari golongan kami. Jika di Indonesia itu dinamakan uang riba. Yang dinamakan uang riba, entah itu hutang di bank ataupun hutang di antara manusia yang menjadi temannya, tetapi memiliki bunga, itu yang dinamakan riba. Dari sistem itulah golongan kami lebih mudah untuk menggerakkan manusia ke lubang jalur kami lebih dalam. Golongan kami juga tidak tinggal diam saja untuk membuat manusia itu ke jalur kami lebih dalam lagi. Tetapi golongan kami juga mengarahkan manusia untuk mencari tumbal-tumbal ataupun korban-korban yang lainnya sebanyak mungkin untuk masuk ke jalur uang itu, bisnis itu. Jika sudah masuk ke jalur kami melalui hutang riba, maka manusia sudah 98% kami kuasai tubuhnya sampai mati. Kesempatan kecil saja untuk orang itu terlepas dari belenggu golongan kami. Karena itu adalah sistem yang paling mudah saat ini untuk mengelabui manusia-manusia dengan harta, dengan uang, dengan kendaraan mewah. Ini yang ingin saya tanyakan. Iming-iming apa kok sampai manusia itu tertarik? Dimana apakah sistemnya itu sangat cepat kembali modalnya saat menyampaikan kepada calon-calon yang ditipunya atau bagaimana? Ya, iming-iming. Jika manusia sudah dikendalikan dari golongan kami, ucapan yang keluar dari manusia yang mengelola investasi tersebut pasti akan dipercaya. Entah iming-iming itu berupa harta, kekayaan yang sangat cepat. Jika orang itu mau menginvestasikan keuangan, emasnya, tanahnya, ataupun yang lainnya, mereka mengiming-imingi bahwa apa yang dia taruh itu pasti akan kembali berkali-kali lipat. Bukan hanya itu saja. Jika orang sudah diiming-imingi seperti itu, tetapi belum kunjung untuk masuk ke dunia dari golongan kami, golongan kami juga tidak akan tinggal diam. Akan kami kembalikan dengan cepat supaya orang itu lebih percaya dan menaruh harta bendanya lebih banyak lagi ke golongan kami melalui manusia tersebut. Jadi nanti yang ditipu hartanya lebih banyak lagi. Ya. Astagfirullahaladzim. Apa gak kasihan seperti itu? Manusia jika sudah melihat uang, jika sudah melihat harta benda yang mewah, rasa kasihan, rasa welas asih sudah tertutup dari golongan kami. Terus endingnya kalau mereka sudah tertutup dari golongan kamu, berarti sifat keji, tega mereka itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Dengan balutan-balutan lisan yang manis. Dan juga membawa sebuah pengaruh itu ternyata yang mendorong semua golongan kamu. Yang memberikan pengetahuannya juga kamu, golongan seperti kamu ini. Terus untuk membedakan di dunia saat ini yang sistemnya sudah murni golongan kamu dan yang belum dan mungkin sudah tercampur lah, agak tercampur, itu ada supaya manusia bisa membedakan, kan begitu. Jika orang itu berinvestasi melalui hutang, di mana hutang itu sudah saya sebutkan mempunyai
tuna. Itu sudah murni dari golongan kami semuanya yang bekerja. Ada juga bisnis yang tidak ada embel-embel hutang. Tetapi itu sedikit sekali. Dan dari keuntungan yang dia dapatkan, itu juga harus melalui proses yang panjang. Bukan hanya dikerjakan manusia yang iming-imingi investasi itu saja. Tetapi pelaku yang menjalankan bisnis itu juga harus bekerja keras. Membantu agar bisnisnya itu bisa berkembang dan dinikmati orang-orang banyak. Tetapi itu sangat sedikit sekali di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Semua bisnis yang kami lihat itu sudah memakai uang dari jalur kami. Terus ini yang ingin saya tanyakan secara garis besarnya, golongan kamu kan golongan iblis, itu kan di alam gaib. Di alam nyatanya itu perantara manusianya melalui manusia. Kalau bangsa Nusantara itu kan bangsa Timur. Apakah golongan seperti kamu sebelum masuk ke bangsa Timur, bangsa Nusantara ini itu melalui perantara manusia juga? Iya. Manusia mana? Sana mana? Sana negara kuat, mempunyai teknologi yang sangat banyak. Yahudi. Bangsa-bangsa itu. Dan mereka juga menganut daripada cara-cara yang dilaksanakan oleh bangsa itu. Iya. Negara-negara tersebut. Apalagi yang dijajah itu negara Indonesia melalui investasi tersebut. Mereka sejatinya sudah mengetahui bahwa suatu saat, suatu masa kebangkitan yang sangat dahsyat pertama kali itu bertumbuh di Nusantara ini. Maka dari itu orang-orang pintar yang ada di barat sana menjajah orang-orang yang ada di sini, apalagi yang mempunyai agama seperti kalian, ya melalui hal tersebut. Oke, mereka tahu kelemahannya dan kelemahan itu semakin disodor oleh mereka. Ya, semakin dimudahkan. Iya. Terus ini yang menjadi korban-korbannya tadi itu kan orang yang sudah kehilangan uang. Dan mereka juga itu sulit untuk mendapat kepastian karena mereka hanya memakan sebuah janji-janji. Lantas dampak apa setelah mereka termakan janji-janji, lalu mereka kehilangan hartanya yang sudah mereka gunakan untuk berinvestasi? Apakah mereka nanti akan, kalau kenyataan mungkin kadang manusia stres, tapi sisi gaibnya yang terjadi berikutnya hal apa? Dampak cara jasad manusia pasti kamu sudah mengetahui. Entah itu orang itu akan mengalami sakit, stres, bahkan gila, tidak ingat apapun di dalam kehidupan jasadnya. Tetapi walaupun dampak yang dia inginkan itu tidak tercapai karena sudah kehilangan banyak harta benda, sama saja di dunia kami itu tetap sama hitungannya. Walaupun orang itu rugi, tetapi jika ada orang yang sudah masuk dari golongan kami, itu sudah sama saja mengikat kontrak dengan golongan kami. Dampak dari orang tersebut secara gaib itu juga banyak. Sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya mengikat dengan ikatan perjanjian dengan golongan seperti kamu. Lalu nanti timbul hilang roh sukmanya. Tapi kan mereka manusia tidak tahu menahu, hanya menjalani proses di dunia nyata manusia. Itulah kebodohan manusia. Mereka tidak memikirkan secara matang-matang dengan pikiran maupun dengan hatinya yang jernih. Mereka manusia-manusia sekarang itu buta semuanya jika sudah melihat kemewahan yang ada di dunia ini. Terus ini yang mau saya tanyakan, ending harta yang didapatkan dari hasil tipu menipu melalui tipuan bisnis ini, itu endingnya seperti apa manusianya? Atau yang memakan harta-harta bisnis-bisnis seperti ini? Yang pertama,
keuangan ataupun harta yang dia dapatkan itu pasti akan memutar ke dunia golongan kami. Terus? Dampak dari manusianya yang pasti akan menuju kegelapan ke dunia kami. Jika orang itu mempunyai agama, akan terlupakan semuanya. Akan kami babat habis supaya orang itu meninggalkan 100% kebaikan-kebaikan yang ada di agama mereka. Dan walaupun mereka tetap melakukannya, itu sama halnya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam hal kebaikannya orang itu. Orang yang menikmati harta dari menipu orang lain, itu juga pasti akan menjadi kotoran, akan menjadi racun, akan menjadi hewan yang sangat berbisa di dalam tubuhnya, menggerogoti seluruh jasadnya sampai orang itu mati. Oh, menjadi penyakit yang luar biasa sampai meninggalnya. Hidup pun tidak akan tenang. Merasa kurang, tidak akan ada rasa syukur di dalam hatinya. Mereka hanya berpikir, bagaimana untuk menambah kekayaan saya? Bagaimana cara agar bisa menipu orang banyak lagi? Bagaimana agar saya bisa berhutang lebih banyak lagi? Itu saja yang dia pikirkan di dalam dunianya. Terus kalau manusia sudah berpikir, dan di saat orang itu sudah berpikir seperti itu, larinya ke jalur kemaksiatan, judi, menghambur-hamburkan uang, membuat uang itu ke dalam jalur dari golongan kami. Tercipta banyak golongan kami yang lahir. Terus ini yang ingin saya tanyakan, di dunia nyata manusia, bisnis ini itu kan ada sebuah sistem lagi. Apakah juga beberapa kalangan menyampaikan bahwa sistem ini sama halnya kita nanti kalau mengikuti bisnis investasi ini itu sama halnya kita berjudi? Apakah sistem ini benar-benar ada dari sisi gaibnya? Ada. Cirinya bagaimana? Ada. Sebenarnya yang dinamakan investasi, orang jika dari golongan hitam, itu yang mereka sudah mengetahui bahwa dilakukan itu sama halnya judi. Tetapi orang-orang sekarang itu kan lebih memperhalus investasi itu dengan embel-embel apa yang mereka geluti. Entah itu di dalam agamanya, ayat-ayat yang mereka pelajari. Semuanya dari golongan kami juga akan memperhalus. Tapi kan sistem judi dengan nama investasi itu. Beda kalau memang sistemnya berdagang. Ya. Berdagang itu kan jual beli. Ya, itu berbeda. Investasi yang dinamakan investasi. Orang itu mengharapkan kekayaan yang lebih dari apa yang dia taruh. Itu sama halnya berjudi kan. Tetapi jika berdagang itu berbeda. Kamu mempunyai uang. Kamu membeli. Benda yang kamu beli itu akan ada di pelaku yang membeli. Itu sah-sah saja. Tetapi tidak dengan cara yang saya katakan. Yang dikatakan investasi itu sama halnya di Nusantara ini. Kredit, secara menyicil itu sama saja berjudi dengan golongan kami. Astagfirullahaladzim. Pada intinya hal seperti itu memang ada kalanya itu diperhalus oleh kalangan manusia yang sudah dipenuhi golongan seperti kamu. Dan jika harta benda itu harganya 1 perak, kemudian sang pembeli memberikan 1 perak, itu ya sah-sah saja. Golongan kami tidak akan mempermasalahkan hal itu. Tetapi jika yang membeli itu awal mula 1 perak berubah menjadi 10 perak, itu sama halnya berjudi dengan golongan kami. Dan itu sudah masuk ke sistem kami. Apapun yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, itu tidak ada artinya. Itu di luar jual beli tadi? Ya. Kalau jual beli kan tetap jual beli toh. Akadnya jelas. Walaupun ya jelas. Berlipat-lipat kan nggak ada masalah. Nggak ada hubungannya dengan kamu.
jika keuntungannya berkali-kali lipat sesuai dengan apa yang diajarkan di agama kamu. Tidak ada embel-embel. Keuntungan itu bertambah dari akad yang pertama kali dilakukan. Itu sah-sah saja. Tapi jika nanti ditambah sendiri, nanti otomatis jadinya berbunga tadi. Oke. Terus di dunia ini menyikapi daripada investasi gelap yang banyak dilakukan kalangan manusia tertentu yang dimana tubuhnya sudah dipenuhi dari bulan seperti kamu. Cara untuk supaya tidak mudah terjerumus kepada hal seperti ini, tidak mudah tertipu nanti harta ataupun daripada dianya atau manusianya, itu caranya kayak apa? Ya, sebenarnya orang-orang sekarang itu mengetahui secara syariat Islam. Tetapi yang bodoh manusia-manusia sekarang itu tidak ada menyautkan hatinya dengan secara hakikat. Maka orang itu bisa berbicara tetapi tidak bisa melakukannya. Yang harus diperbaharui manusia untuk menjauhi dari sistem kami berupa hal seperti itu. Yang memperkuat keimanannya. Bukan hanya syariatnya saja. Jika orang itu mempunyai iman yang kuat, pasti orang itu bukan hanya menerawang saja, mengawang-awang saja, tetapi bisa menjalankan bahwa yang dilakukan itu salah. Jika sudah salah mengetahui, ya jangan dilakukan walaupun keadaannya sangat murat-marit dalam kehidupannya. Ya jangan dilakukan dan jangan mengambil hati itu. Oke, dan pada intinya di dunia nyata manusia, sistem ini itu disebarkan oleh bangsa Yahudi tadi. Di antaranya satu melalui riba, yang kedua melalui tipu daya, embel-embel, iming-iming yang sangat luar biasa namun hasilnya nol. Kan gitu? Iya. Kalau enggak pun nanti pun dengan sistemnya tetap bunga berbunga, itu yang berbahaya. Untuk kamu sendiri masih panjang kamu mendampingi orang itu? Ya, kalau untuk mendampingi orang itu, sampai saya sendiri sudah puas untuk mendapatkan korban-korban teman yang akan menjadi teman kami. Jika sudah banyak, kami juga akan mencari target kembali di daerah-daerah tertentu, yang di mana daerah tertentu bisa kami kelabui dengan sistem tersebut. Jadi begitu ya ternyata. Oke. Yang namanya investasi seperti itu, mau sekarang ataupun nanti, itu pasti akan tercium. Gimana jika sudah tercium? Korban-korban yang akan menjadi korban kami itu semakin sedikit. Itu yang bahasa investasi bodong itu kan gitu. Oke, udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu jangan mengambil apa-apa. Saya tidak mengambil apapun. Kembalikan ke tempat asal dan efek-efeknya. Sehat. Sehat Mas Titis. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog kami di kesempatan ini. Kami pun bukan bermaksud menyenggol atau menyalahkan pihak manapun, karena ini fakta dimana ada seseorang yang datang kepada kami dan mengatakan tertipu dengan hal-hal yang seperti tadi. Di antaranya mereka digiurkan dengan embel-embel mendapatkan kekayaan yang mudah, bahkan dikatakan itu ya instan cepat, dan juga kekayaan itu pun sangat jauh kayanya. Dan juga di kesempatan ini yang ingin kami sampaikan, silahkan menjalankan ekonomi dengan cara yang benar menurut keyakinan Anda masing-masing. Semoga nanti bisa mengambil hikmahnya dan lebih-lebih nantinya pun tidak juga tertipu dengan investasi bodong yang seperti ini kiranya. Dan juga dari dialog kami pun kami sampaikan
semua kebenaran, kebaikan itu dari Allah datangnya. Dan dialog kali ini belum tentu juga mewakili sebuah kebenaran mutlak, karena kebenaran tetap milik Allah semata. Itu yang kami sampaikan. Jadi jangan mudah terkecoh setelah melihat konten ini, pahami, sikapi dengan bijak, ambil hikmahnya, dan jangan mudah termindset dengan mindset yang keliru. Itu dari kami. Jika banyak kesalahan, tutur kata, bahasa, dan tingkah laku itu karena kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami bukan bermaksud apa-apa, ini hanya membuka tabir di mana orang yang datang kepada kami menyampaikan salah satunya tentang apa namanya tadi, ya kerugiannya, dan di balik itu ada sisi gaib yang seperti ini tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat semuanya, semoga Nusantara kembali jaya seperti sedia kala di kemudian hari nanti dengan sistem yang sesuai. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf dari kami. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.